Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai latihan soal membahas soal-soal yang berhubungan dengan materi termokimia ya. Oke, kita lihat dulu soal yang pertama. Berdasarkan reaksi berikut. Nah, itu ada reaksi 2C2H6 ditambah 7O2, hasilnya 4CO2 plus 6H2. Ternyata delta H-nya adalah min 3084 kJ. Yang ditanyakan, hitung kalor yang dihasilkan dari pembakaran 30 gram etana di mana ARC dan ARH-nya diketahui. Oke. Kita lihat di sini untuk reaksinya 2C2H6 direaksikan dengan 7O2, hasilnya 4CO2 ditambah 6H2O ya, bukan 6H2 itu, dikoreksi ya. 6H2O, delta H-nya ini adalah min 3084 kJ. Kemudian ketika kita membakar 30 gram etana, ini kalornya berapa ya. Jadi ketika yang dibakar etananya 30 gram, ini delta H-nya berapa? Nah, data yang ada di sini, apapun data yang diketahui, di sini kita jadikan ke dalam mol ya. Terutama yang ada di persamaan reaksi, itu datanya semuanya kita jadikan ke dalam mol, karena mol sebanding dengan koefisien. Berarti kita cari mol dari C2H6, karena datanya gram, berarti kita rumusnya gram per mr. Gramnya 30, mr-nya adalah mr C2H6. C-nya adalah 12, AR-nya dikalikan 2 ditambah H-nya sebanyak 6 kali 1 ya. 30 per 30. Berarti 1 mol. Ini sudah berubah menjadi 1 mol. Ya. Ingat tadi bahwa mol sebanding dengan koefisien ya. Jadi dalam persamaan reaksi 2C2H6 artinya di sini C2H6-nya sebanyak 2 mol. C2H6. Ketika yang dibakar C2H6-nya sebanyak 2 mol, ternyata delta H-nya adalah min 3084 kJ. Nah, sekarang ketika kita membakar 1 mol, tadi 30 gram sudah berubah menjadi 1 mol. 1 mol C2H6, ini berapa delta H-nya ya. Ini yang ditanyakan adalah 1 mol, berarti angka satunya di atas, per 2. Per 2 mol kalikan min 3084. Nah, hasilnya adalah sekitar min 1542 kJ ya. Itu soal pertama. Oke, berikutnya soal yang kedua. Jika diketahui pada pembakaran 1 gram karbon dilepaskan kalor 34 kJ ya. Nah, di sini pada pembakaran 1 gram karbon dibakar nih. 1 gram karbon dibakar, ternyata kalor yang dilepaskan, ini kata-kata dilepaskan artinya di sini min ya. Min 34 kJ. Ya, dilepaskan kalor sebanyak 34 kJ. Berarti delta H-nya min 34 kJ. Nah, yang ditanyakan berapa kalor yang dihasilkan ketika yang dibakar adalah 1 mol karbon. Delta H-nya berapa? Nah, berarti di sini kita harus cari molnya ya, mol karbon. Kita jadikan molnya jadi mol karbon dari rumus gram per AR. Gramnya adalah 1, ARC-nya 12. Jadi 1/12 mol. Nah, berarti di sini ketika 1 gram itu berubah menjadi 1/12 mol karbon, itu energinya adalah min 34 kJ, maka 1 mol karbon berapa? Yang ditanyakan 1, berarti satunya ada di atas, per 1/12 kali min 34. Ini 1/12-nya naik ke atas menjadi 12/1 kali min 34 ya. Hasilnya adalah min 408 kJ. Oke, itu soal yang kedua ya. Berikutnya lagi adalah soal yang ketiga. Soal yang ketiga, nah, di sini ada siklus energi ya. Siklus energi
reaksi antara C plus 2H ditambah 2O2, ini hasilnya adalah CH4 plus 2O2 ya. Itu yang pertama. Yang bawahnya ini adalah C plus 2H2 ditambah 2O2 hasilnya adalah CO2 plus 2H2O. Kemudian reaksi yang ketiga ini adalah CH4 ditambah 2O2, ini hasilnya adalah CO2 plus 2H2O. Nah, dari reaksi ini kita misalkan ya, yang ditanyakan yang mana nih? Yang ditanyakan adalah entalpi atau perubahan entalpi reaksi dari C ditambah 2H2 ditambah 2O2 hasilnya CH4 plus 2O2 ya. Ini yang ditanyakan. Nah, berarti kita misalkan saja kita gunakan delta H ya. Nah, kita gunakan di sini misalnya delta H1. Ini delta H2. Ini delta H3. Jadi yang ditanyakan adalah delta H3. Nah, kita gunakan hukum Hess, di mana hukum Hess itu tidak mempermasalahkan jalannya reaksi. Yang penting adalah keadaan awal dan keadaan akhirnya saja ya. Nah, di sini kalau kita lihat keadaan awalnya adalah ini nih. Tuh, ini keadaan awalnya. Kemudian ini keadaan akhirnya. Ya, keadaan awal, keadaan akhir. Nah, keadaan awalnya berarti di sini ada yang pertama, ini reaksi yang pertama. Jadi tahap yang satu ini langsung dari C plus 2H2 ditambah 2O2 hasilnya CO2 plus 2H2O, itu delta H1. Ini artinya delta H1 ini akan sama dengan ini yang kedua ya. Ini jalan yang kedua nih. Ini jalan yang kedua. Ini sama dengan delta H3 sama dengan delta H3 ditambah delta H2. Yang ditanyakan adalah delta H3. Itu berarti delta H1 dikurangi delta H2. Delta H1-nya adalah min 965 dikurangi delta H2-nya min 890. Jadi sama dengan min 965 min jadi plus 890. Hasilnya adalah min 75 kilojoule. Ya, itu yang ketiga. Berikutnya soal yang keempat. Yang keempat, 100 ml larutan HCl 2 molar dengan suhu awal 25 derajat Celcius ditambahkan 100 ml larutan NaOH 2 molar. Nah, di sini berarti ada HCl ditambah dengan NaOH. Berarti kita bikin reaksinya dulu antara HCl dengan NaOH. Hasilnya adalah NaCl ditambah H2O. Kita cek dulu koefisien reaksinya. Untuk Na sudah sama, kemudian H-nya sebelah kiri 2, sebelah kanan juga 2, Cl-nya sebelah kiri 1, kanan juga 1, kemudian Na-nya tadi sudah sama, O-nya juga sudah sama ya, berarti ini sudah setara. Nah, masukkan datanya di sini tadi 100 ml 2 molar HCl-nya, ini juga 100 ml 2 molar ya, 100 ml 2 molar. Kemudian data yang lainnya setelah dicampurkan suhu akhir sebesar 33 derajat Celcius. Tadi suhu awal atau T1 ini adalah 25 derajat Celcius, sedangkan T2-nya suhu akhirnya 33 derajat Celcius. Berarti kita dapat delta T-nya ini adalah 8 derajat Celcius. Oke, kita sudah dapat delta T, kemudian data yang lainnya kita punya kalor jenis ya, C kecilnya. Nah, kita punya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah perubahan entalpinya. Perubahan entalpi siapa? Perubahan entalpi dari reaksi ini. Ini delta H-nya yang ditanyakan. Oke. Nah, sekarang clue-nya di sini ada kalor jenis. Kalau ada kalor jenis berarti ini kapasitas kalornya tidak diketahui atau C besarnya tidak diketahui, hanya kalor jenis saja. Berarti karena ada kalor jenis maka kita gunakan rumus Q sama dengan MC delta T.
T ya. Nah, M-nya di sini harusnya massa air nggak ada, berarti massa larutan. Nah, larutannya adalah larutan HCl dengan NaOH ya, jadi dicampur 100 ml ditambah 100 ml berarti 200 ml. Nah, berarti di sini volume dari larutan ini adalah 200 ml. Nah, di sini tidak diketahui massa jenis larutan. Jadi karena tidak diketahui massa jenis larutan, dianggap massa jenis larutan sama dengan 1. Kalau massa jenis larutan sama dengan 1 sesuai dengan rumus Rho sama dengan M per V, maka massanya adalah Rho kali V. Tadi Rho-nya dianggap sama dengan 1 ya, sama seperti air, berarti 1 kali volumenya 200 ml. Maka M-nya atau massanya adalah 200 gram ya. Jadi di sini kita masukkan 200 gram. Kemudian C-nya tadi 4,2 Joule per gram derajat Celcius ya. Kemudian delta T-nya adalah 8. Ya, tinggal kita hitung 200 kali 4,2 kali 8 ini 6.720 Joule, atau kita jadikan kilojoule berarti 6,72 kilojoule. Ya. Nah, selanjutnya ketika kita mereaksikan HCl 100 ml 2 molar dan NaOH 100 ml 2 molar, ternyata kalornya adalah 6,72 kilojoule. Ingat di sini T-nya suhunya tuh naik ya. Suhunya naik berarti nanti ini reaksinya eksoterm. Kalau eksoterm berarti nanti delta H-nya adalah min ya. Nanti ini delta H-nya min karena dia reaksinya ekso. Nah, untuk yang datanya di sini reaksi HCl dan NaOH dua-duanya datanya diketahui ya, reaksinya diketahui. Maka kita jadikan mol, data yang ada di situ kita jadikan mol. Karena HCl dengan NaOH itu volume dan molaritasnya sama, maka molnya juga akan sama. Mol HCl ini sama dengan mol NaOH. Mol itu apa? Sama dengan molar kali liter ya. Molarnya adalah 2, kemudian liternya 100 ml itu berarti 0,1 liter ya, berarti sama dengan 0,2 mol ya. Jadi mol HCl itu dengan mol NaOH 0,2 mol. Karena dua-duanya reaksinya diketahui, maka dari dua reaksi ini mana yang habis gitu. Cara mencari yang habis, masing-masing mol dibagi koefisien. Nah, ini kebetulan koefisiennya sama-sama 1. Mol HCl 0,2 dibagi koefisien HCl 1 sama dengan 0,2. Mol NaOH 0,2 dibagi koefisien NaOH itu 1, berarti hasilnya juga 0,2. Jadi nggak ada yang lebih sedikit, artinya dua-duanya habis. Kalau misalnya ada, misalnya nih ya, misalnya HCl koefisiennya 2 ya, berarti 0,2 dibagi 2, 0,1. NaOH misalnya koefisiennya 1, berarti 0,2 dibagi 1, 0,2. Nah, yang sedikit itu yang habis, berarti yang habis nanti yang HCl ya. Nanti yang dijadikan patokan hitungan yang HCl. Nah, ini karena dua-duanya habis, maka boleh menggunakan HCl, boleh menggunakan NaOH ya. Nah, ini artinya ketika kita mereaksikan 0,2 mol HCl atau bisa juga NaOH, ternyata kalor yang dihasilkan itu min 6,72 kilojoule. Itu delta H-nya ya. Yang ditanyakan adalah ketika HCl dari reaksi yang di atas ini, reaksi yang ini, HCl-nya itu kan koefisiennya 1 ya. Jadi koefisien sebanding dengan mol. Kalau koefisiennya 1 artinya molnya 1. Itu delta H-nya ditanyakan. Berarti 1 mol HCl berapa kalornya gitu ya. Yang ditanyakan 1, berarti perbandingannya ada di atas. 1 per 0,2 dikali ini min 6,72. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya 1 dibagi 0,33,6 kilojoule. Ya, itu adalah
soal yang keempat ya penyelesaiannya. Oke, berikutnya satu soal lagi, soal yang kelima. Jika minyak tanah hanya dianggap mengandung C12H26, berapa volume minyak tanah di mana massa jenis minyak tanah diketahui? 0,8 gram per mili. Nah, berarti di sini kita lihat rho dari minyak tanah atau C12H26. Ini 0,8 gram per mili. Yang harus dibakar untuk menaikkan suhu 1 liter air. Jadi massa airnya, volume airnya sama dengan 1 liter. 1 liter berarti 1000 mili. Karena di sini air massa jenisnya 1, artinya 1000 mili akan sama dengan 1000 gram. Dari mana? Dari rho kali mili ya. Rho-nya 1, milinya 1000. Ya, jadi dapatnya massanya 1000 gram. Kemudian suhu 1 liter air dari 25 derajat menjadi 100 derajat. Jadi T1-nya 25 derajat, T2-nya 100 derajat, berarti delta T-nya kita dapat 75 derajat Celcius. Sedangkan diketahui delta HC standar C12H26 ini min 8086 Joule ya. Dan dianggap tidak ada kalor yang hilang. Kalor jenis airnya diketahui nih, C kecilnya diketahui 4,2 Joule per gram derajat Celcius. ARC dan ARH-nya juga diketahui. Oke, clue-nya sekali lagi di situ ada C kecil, berarti kita larinya ke rumus QMC delta T ya. C besar nggak ada. Berarti di sini tadi yang ditanyakan dulu, yang ditanyakan adalah volume dari C12H26 nya berapa untuk menghasilkan untuk menaikkan suhu dari 25 derajat ke 100 derajat ya. Oke, jadi tadi karena clue-nya ada C kecil atau ada kalor jenis, maka kita gunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Ya, masanya ini adalah massa air 1000 gram. C-nya 4,2, delta T-nya tadi 75. Ya, kita hitung nilainya sekitar 315.000 Joule. Kita jadikan kilojoule berarti 315 kilojoule. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk dari C12H26 ya. C12H26 atau minyak tanah tadi ya. Tadi diketahui delta HC standar C12H26 adalah min 8086 Joule. Nah, artinya di sini untuk delta HC standar itu artinya adalah minyak tanah yang dibakar itu 1 mol, karena yang dibakar harus 1 mol. Delta HC standar itu harus 1 mol. Jadi kalau bisa kita tuliskan di sini untuk 1 mol C12H26 ini delta H-nya ini min 8086 Joule ya, atau 8,086 kilojoule. Dan untuk yang 315 kilojoule ini tadi kan 1 mol ya. 1 mol C12H26 itu yang dibakar itu 1 mol C12H26, maka entalpinya min 8,086 kilojoule. Nah, sekarang kalau dari dari pembakaran minyak tanah tadi, ternyata dari hitungan kita energinya adalah 315 kilojoule. Berarti itu berapa mol gitu? 315 berarti ini min ya, karena di sini delta T-nya itu naik ya, naik dari 25 derajat ke 100 derajat, itu artinya reaksinya eksoterm. Ini yang ditanyakan. Berapa mol sih? Nah, berarti yang ditanyakan ini kan, yang 315, berarti ini perbandingannya ada di atas. 315 per
8,086. Kita pakai sama-sama kilojoule ya, sama-sama kilojoule. Ini nilainya, ini min dibagi min ya. Oke, nilainya adalah sekitar 38,96 mol. Nah, mol ini baru kita jadikan ke dalam gram. Ya, nanti gramnya kita ubah ke dalam volume ya. Kita ubah ke dalam gram karena datanya ini mol, berarti mencari masanya, mencari massa tadi atau gram dari minyak tanah C12H26 ini sama dengan mol kali mR. Molnya tadi 38,96, mR-nya mR dari minyak tanah dari C12H26, berarti 12 kali ARC kan 12 dikalikan 12 kan jumlah C-nya ada 12. 12 kali 12 ditambah H-nya 1 kali 26. Ini 38,96. Kalikan ini MR-nya kita hitung ini ada 170. Nilainya adalah 6623,2 ya, 6623,2 itu satuannya adalah gram ya. Ini satuannya gram. Nah, gramnya sudah dapat, barulah kita lihat ke rumus Rho sama dengan M per V. Kita cari V-nya, berarti V sama dengan M per Rho. Masanya massa siapa? Ini kan yang ditanyakan volume C12H26. Berarti masanya massa C12H26, Rho-nya juga Rho C12H26. Masanya barusan kita dapat 6623,2 gram per massa jenis dari minyak tanah. Tadi diketahui massa jenisnya ini. Nah, massa jenisnya ini 0,8. Ya, hasilnya adalah berapa ini? 8,279 ya mililiter. Ya, ini bukan mililiter, ini 8.279 mili atau liternya 8,279 liter. Ya, itu untuk ini ya, untuk soal yang kelima. Ya, sampai sini pembahasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.